Buka dulu maskernya karena saya mau bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian dalam kondisi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah. Ya, mencuci tangan pakai sabun. Jauhi kerumunan. Ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang teks berita. Ingat ya, teks berita, bukan teks cerita. Lain loh itu. Depannya sudah lain. C dan B itu sudah lain. Saya lanjutkan lagi. Di teks berita ini, ya, teks berita ini itu ada yang namanya unsur berita. Oh, tapi sebelumnya, teks berita itu apa sih? Ya, teks berita itu adalah sebuah informasi berupa tulisan yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa. Jadi harus ada peristiwa ya, yang sudah terjadi. Tentunya macam-macam bentuk teks beritanya. Ada yang berupa tulisan, ada yang berupa lisan. Ya, lisan itu adalah membaca teks dari berita, kemudian diucapkan oleh seorang news anchor biasanya, atau penyiar. Ya, saya lanjut lagi. Jadi gini, ketika kamu membaca berita, kamu harus bisa meringkas dan menentukan ini berita tentang apa. Ya, itu seperti itu. Itu jika kamu sebagai pembaca. Namun, jika kamu sebagai seorang penulis teks berita, kamu harus menggunakan 5 W dan 1 H. Ya, itu adalah unsur berita. 5 W dan 1 H. Yang dimaksud 5 W di sini adalah W-nya ada 5. W. Itu huruf depannya W. Jadi yang pertama adalah what. Ya, what. What itu artinya apa. Jadi maksudnya apa di sini adalah apa kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, who. Tulisannya WHO, bacanya who. Siapa? Ya, artinya who itu adalah siapa? Siapa pelaku kejadian tersebut? Siapa orang-orang yang terlibat di kejadian tersebut, di peristiwa tersebut? Sehingga kamu bisa menuliskannya di teks berita. Yang ketiga, W yang ketiga itu adalah where. W-H-E-R-E. Atau artinya di mana. Jadi di mana kejadian itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Itu pertanyaannya seperti ini. Yang keempat adalah when.
W-H-E-N, when. Itu kapan terjadi peristiwa itu? Kapan terjadi kejadian itu? Berikutnya, W yang kelima adalah why. W-H-Y, why. Mengapa? Mengapa kejadian itu terjadi? Ya, jadi itu pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat oleh pembuat berita, ya, pembuat teks berita harus membuat 5 pertanyaan itu, ditambah 1 H. 1 pertanyaan yang menggunakan huruf H, yaitu how. Ya, how. H-O-W. Bacanya how. Ya, itu anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 2 Banyu Putih. H-O-W dibaca how. How itu artinya bagaimana. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kejadian itu ya terjadi, atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi seorang penulis berita, ya seorang penulis teks berita harus membuat 5 pertanyaan menggunakan huruf W dan 1 pertanyaan menggunakan huruf A. W ini adalah menggunakan bahasa Inggris semua ya. What, where, when, why, who, dan how. Ingat itu. Buat dulu pertanyaan. Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Teks berita harus memiliki 6 ini. 6 unsur ini. Wajib supaya teks berita tersebut bisa dibaca dan dimengerti oleh pembacanya, atau teks berita yang dibacakan nanti bisa dipahami oleh pemirsa dan pendengarnya. Di sini ada beberapa media massa ya di dunia ini ya. Media massa itu adalah media yang menyampaikan informasi berupa berita. Contohnya, jika di Indonesia di sini ada kompas.com misalkan. Nah, di situ isinya berita semua. Kemudian di televisi. Ya, televisi itu juga ada macam-macam beritanya. Ada Liputan 6 yang miliknya SCTV, ya toh. Kemudian ada CNN Indonesia miliknya Trans TV. Nah, hal-hal tersebut itu jika kamu ingin bisa menulis teks berita dan bisa membaca, bisa menyampaikan berita dengan baik, tonton hal-hal tersebut. Ya, nah. Nanti, ingat ya, nanti ini kita mau buat proyek yang besar, ya, proyek yang besar dalam sejarah SMP Negeri 2 Banyu Putih kelas 8. Ya. Proyeknya adalah ini proyek sekaligus tugas untuk kalian. Proyeknya membuat liputan. Ya, membuat liputan seperti yang nanti saya contohkan. Saya akan membuat tayangan yang berupa liputan, kemudian saya akan membagikan ke kalian. Kemudian kalian silahkan membuat sebuah liputan bebas. Tidak harus sama dengan punya saya, tidak harus. Yang lain. Saya yakin kamu lebih kreatif dari saya. Ya, nanti saya contohkan di terakhir. Udah. Seperti itu dulu pembelajaran kita tentang teks berita. Selalu semangat, selalu melihat grup WhatsApp, selalu kontrol Google Classroom. Kalian sudah diberikan Google Classroom seperti itu, manfaatkan. Jangan dibuat apa
apa ya? Hal-hal yang nggak berguna. Ingat, ya, ingat. Kamu jika ingin berhasil, penuhilah kepalamu ini. Maksudnya, penuhi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian dulu dari Pak Andi. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasanmu dan menambah kreativitasmu. Itu yang diminta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bermasker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM level 3 di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan baik oleh warganya. Terbukti lengangnya lalu lintas di kawasan kota Banyuwangi. Inilah liputannya. Liputan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai pusat kota di Kabupaten Banyuwangi. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan terus laksanakan protokol kesehatan supaya kita semua dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.